Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillahi ala ni'ami al-katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim qaidul ummah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa mawala. Amma ba'd. Ibadallah shaimin was shaimat rahimakumullah. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang tengah menjalani ibadah puasa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam tausiah agama dari program Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bukit Tinggi pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah dan perpisahan kita setelah acara ini menjadi perpisahan yang terhindar dari fitnah dan musibah. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan yang sedang kita jalani di samping untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik dan melatih kita menjadi insan yang muttaqin, maka bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Hidayah. Pertama disebut dengan Syahrul Hidayah atau bulan petunjuk, karena pada bulan Ramadan inilah turunnya wahyu Allah yang pertama pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Itu jadi hidayah dan petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Hidayah karena barangkali ini realita. Di bulan Ramadan ini kita punya kesempatan yang banyak untuk mempelajari nilai-nilai ajaran Islam. Baik itu melalui media cetak, media elektronik, visualisasi, langsung dari majelis-majelis taklim, guru-guru, buya-buya kita. Setiap masjid dan musala malam hari mengadakan santapan rohani Ramadan, subuh kuliah subuh, duha ada yang melaksanakan kuliah duha, zuhur ada yang melaksanakan ceramah zuhur dan lain sebagainya. Jadi peluang untuk mendapatkan hidayah Allah itu sangat banyak dalam bentuk belajar dan mendengar. Nah, dalam kesempatan ini, dalam rangka mengisi Syahrul Hidayah itu, kita akan coba membicarakan sebuah hadis pendek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis beliau, "Isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah, qatimur rahmi wa jarus syuh." Ada dua pelaku dosa di dunia ini. Kalau dosa itu dia bawa mati, tidak sempat bertaubat menjelang ajal datang dan tidak diampuni oleh Allah, maka kelak di akhirat sana, jangankan memasukkan orang itu ke dalam surga, memandang mereka saja Allah tidak mau. Ithnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Dua pelaku dosa yang nanti di akhirat Allah tidak mau memandang mereka. Siapa mereka yang berdua ini? Kelompok mana? Yang pertama, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang kedua, jarus, tetangga yang jahat kepada tetangganya. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, memutuskan hubungan silaturahim termasuk salah satu dosa besar di dalam Islam. Karena Islam agama selamat dan menyelamatkan, dan agama yang membawa rahmat untuk semua. Maka salah satu ajaran Islam yang sangat esensial adalah terpeliharanya silaturahim
antara kita sesama kita umat Islam. Jangankan dengan kita yang dekat, dengan bersaudara, dengan orang lain yang seiman saja, silaturahim ini harus terpelihara dan terjaga. Maka salah satu dosa yang sangat dibenci oleh Allah adalah manakala orang memutuskan hubungan silaturahim dengan saudaranya seiman. Ini yang pertama. Lalu manakala terjadi hubungan putus silaturahim itu, Islam pun tidak membiarkan orang-orang yang berada di sekitar mereka, orang yang memutuskan hubungan silaturahim ini, orang-orang beriman di sekitar mereka diberikan kewajiban oleh Allah untuk mendamaikan orang yang berselisih atau orang yang merusak hubungan ini. Di dalam surat Luqman Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka kalau ada di antara saudaramu yang berselisih, yang berdendam, fa aslihu, maka damaikanlah olehmu. Diperintah orang yang mengetahui adanya yang sedang berselisih untuk ikut mendamaikan. Inilah ajaran Islam, indahnya persaudaraan itu. Dan manakala dosa itu terjadi, kesalahan itu terjadi, yang mungkin saja itu bisa terjadi disebabkan berbagai hal, karena mungkin berbeda persepsi, salah paham, salah rasa, atau salah sikap, akhirnya menimbulkan pertengkaran, lalu terjadi perpecahan atau putusnya hubungan silaturahim. Di dalam Islam kita diberikan, kalau manakala itu terjadi, diberikan kesempatan untuk mendinginkan kepala, menenangkan pikiran hanya selama 3 hari. Setelah itu, sebelum memasuki hari yang keempat, hubungan silaturahim itu yang putus tersebut harus disambungkan dan diperbaiki kembali. Ini yang pertama. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka mulai hari yang keempat, ibadah dia tidak diterima lagi oleh Allah dan doanya tidak akan diijabah oleh Allah kalau sudah memasuki hari yang keempat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang tidak akan dipandang oleh Allah nanti di hari akhirat, yakni tetangga yang tidak baik kepada tetangganya. Sudah merupakan sunatullah. Kita manusia ini sebagai makhluk ijtimai, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri, hidup nafsi-nafsi. Kita perlu berkelompok, kita perlu berjamaah, kita perlu berta'awun, saling tolong-menolong. Nah, bersama, berkelompok, berta'awun, tolong-menolong itu tentu yang pertama adalah kita yang berdekatan rumah, yang disebut dengan jiran tetangga. Di dalam Islam, hak dan kewajiban terhadap orang yang berjiran dan bertetangga ini diatur dengan sebaik-baiknya, yang disimpulkan dalam sebuah hadis pendek daripada Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan, dia berbaik-baik dengan tetangganya. Nah, lalu siapa yang disebut dengan tetangga atau jarusuk itu, tetangga yang jahat itu?